Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang binomial Newton. Jadi untuk kalian yang mau tahu apa sih sebenarnya binomial Newton, binomial Newton ini adalah salah satu aplikasi dari rumus kombinasi. Nah, sebelum masuk ke binomial Newtonnya, kita akan mengingat dulu apa sih segitiga Pascal. Jadi sebelumnya kalian sudah pernah belajar tentang segitiga Pascal. Jadi misalkan ada A tambah B berpangkat N. Nah, ini bisa diselesaikan dengan menggunakan segitiga Pascal. Segitiga Pascal yang 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, dan seterusnya ya. Nah, yang ini itu untuk N sama dengan 1, yang ini untuk N sama dengan 2, yang ini untuk N sama dengan 3, ini untuk N sama dengan 0, 1, 2, ini untuk N sama dengan 3, ini untuk N sama dengan 4. Nah, ini menjadi kalau misalkan contoh ya, ada soalnya A tambah B pangkat 3, maka ini dirumuskan pakai yang ini ya, untuk N sama dengan 3. Maka bisa langsung kita tuliskan koefisien 1, tidak usah ditulis, berarti langsung A berpangkat 3, B pangkat 0, ditambah koefisien kedua 3, berarti 3A pangkat 2, B pangkat 1, tambah 3A pangkat 1, B pangkat 2, ditambah A pangkat 0, B pangkat 3. Nah, ini kalau dijabarkan atau disederhanakan bisa menjadi A pangkat 3 ditambah 3A pangkat 2B ditambah 3A B pangkat 2 ditambah B pangkat 3. Jadi ini bentuk penjabarannya ya. Kalau misalkan ditanya A tambah B pangkat 3. Kalian tidak perlu lagi mengalikannya sampai 3 kali, cukup ingat saja segitiga Pascal. Nah, bentuk segitiga Pascal ini ternyata bisa diubah ke dalam bentuk kombinasi. Nah, bentuk kombinasinya seperti apa? Jadi, misalkan 1 itu bisa menjadi kombinasi 0, 0, atau 0 kombinasi 0. Kemudian kombinasi 1, 0, kombinasi 1, 1. Kombinasi 2, 0, kombinasi 2, 1, kombinasi 2, 2. Kombinasi 3 dan 0, kombinasi 3 kombinasi 1, kemudian ini 3 kombinasi 2, kemudian 3 kombinasi 3, dan seterusnya ya. Nah, bentuk ini tuh bisa dirumuskan, jadi ini rumus umumnya itu sama dengan A tambah B pangkat N sama dengan sigma dimulai I dimulai dari 0 sampai N, NI A berpangkat N dikurang I B pangkat I. Oke, ini rumus umumnya untuk binomial Newton. Nah, kalau dari rumus ini bisa kelihatan ya bahwa I-nya itu dimulai dari 0 ya. Kemudian N itu yang di atasnya itu mengikuti pangkatnya yang mana. Misalkan N A tambah B pangkat 3, berarti N-nya 3 ya, berarti mulainya dari sini. N0, N1, N2 ya kan, sampai seterusnya. Kemudian A berpangkat N dikurang I. Jadi pangkatnya itu yang depan ini selalu berkurang. Jadi kayak ini kan 3, 2, 1. Kemudian B pangkat I. Jadi nanti endingnya dia berpangkat I yang ini. 0, 1, 2, 3. Jadi dia meningkat. Jadi kalau yang ini berkurang, yang ini meningkat. Oke? Nah, kemudian kita langsung masuk ke contoh soal. Tentukan koefisien X pangkat 18 dari X tambah Y berpangkat 20. Nah, ini mem langsung mengajarkan untuk menggunakan cara cepatnya ya. Jadi X berpangkat 18 dari X tambah Y pangkat 20. Jadi kalau misalkan X 18 berarti kombinasinya itu 20, 18 ya. Berarti kalau misalkan X-nya 18, berarti X ini 18, berarti Y-nya itu pangkat berapa?
karena totalnya harus 20 ya, berarti di sini Y berpangkat 2. Berarti ini langsung sama dengan 20 faktorial per 20 kurang 18 faktorial 18 faktorial. Untuk X 18 Y 2 ya. Berarti sama dengan 20 kali 19 kali 18 faktorial per 20 dikurang 18 2 faktorial 18 faktorial. Ini coret 20 bagi 2 10, berarti ini sama dengan 190 X pangkat 18 Y pangkat 2. Jadi koefisiennya adalah 190. Oke, next kita masuk ke nomor 2. Nah, kalau nomor 2 ini dia X pangkat 4 Y pangkat 4, ditanya koefisiennya dari 2X tambah 2Y pangkat 8. Nah, ini hampir sama ya, yang ditanya adalah berpangkat 4, berarti kombinasinya itu 8 kombinasi 4. Nah, ini kita misalkan sebagai A, yang ini sebagai B ya. Nah, berarti kalau yang dia tanya 4 dan 4, berarti bisa langsung kita jabarkan menjadi 2X pangkat 4 dikali 2Y pangkat 4. Nah, ini kita cari dulu berapa 8 kombinasi 4. Jadi, ini menjadi 8 kombinasi 4, 2X pangkat 4, 16X pangkat 4 dikali 16Y pangkat 4. Nah, ini cari dulu berapa 8 kombinasi 4, berarti 8 faktorial per 8 dikurang 4 faktorial kali 4 faktorial, berarti 8 kali 7 kali 6 kali 5 4 faktorial per 4 faktorial kali 4 faktorial, berarti ini bisa dicoret, berarti 4 faktorial 8 kali 7 kali 6 kali 5 per 4 kali 3 kali 2, berarti ini bisa 8 bagi 4 itu 2 dan 2 dicoret, 6 bagi 3 2, berarti 7 kali 5 35 kali 2 70. Nah, berarti sama dengan 70 dikali 16X pangkat 4 dikali 16Y pangkat 4. Nah, ini 70 kali 16 kali 16. Ini hasilnya 17.920 X pangkat 4 Y pangkat 4. Jadi ini koefisiennya ya. Ini koef. Oke, next kita masuk nomor 3. Tentukan koefisien dari X pangkat 2 dari X dikurang 2 per X pangkat 6. Oke, bentuk seperti ini tuh dia tidak ada Y-nya, jadi dua-duanya itu bentuk X. Nah, kalau bentuk seperti ini kita harus buat dulu tabel seperti ini ya. X, kemudian negatif 2 per X. Nah, ini yang mau kasih penekanan bahwa X dikurang 2 per X. Jadi nanti pangkatnya ini ketika dua-duanya dijumlahkan, misalkan X pangkat A dan negatif 2 per X, ini pangkat B misalkan yang ini ya. Nah, ini ketika nanti dijumlahkan itu hasilnya 2. Nah, itu yang kita mau cari. Nah, pasti pangkat tertinggi itu dimulai dari 6 kan? Maka di sini kita mulai dari 6. Berarti 6 0, kemudian 5 1, kemudian 4 2, 3 3, 2 4, 1 5, 0 6 ya. Berarti nanti begini urutannya kan? Ketika ini pangkat 6, ini pangkat 0, ketika ini pangkat 5, ini pangkat 1, karena totalnya harus 6 kan, 6 tambah 0, 6, 5 tambah 1. Nah, tapi di sini itu X-nya ada di bawah. Nah, berarti kalau X-nya yang ada di bawah, berarti nanti dia kalau naik ke atas ini jadi dikurang ya kan. Nah, berarti misalkan X pangkat 6, kemudian yang ini 2 per X pangkat 0. X pangkat 0 kan 1, berarti tidak berpengaruh, pangkat totalnya tetap 6. Kemudian yang ini X pangkat 5 misalkan ya, berarti ini X pangkat 5. Kemudian yang ini negatif 2 per X pangkat 1.
Nah, berarti X pangkat 1 ini kalau misalkan dia naik ke atas, berarti nanti bentuknya jadi begini. X pangkat 5 dikali negatif 2 per X pangkat 1 misalkan. Nah, ini totalnya nanti X pangkat 1 ini jadi kurang kan, 5 dikurang 1 hasilnya 4. Nah, seperti itu. X pangkat 4 negatif 2 per X pangkat 2. 4 dikurang 2, 2. Oke, yang ditanyakan adalah X pangkat 2. Berarti yang ini ya. Di sini dia pangkat X-nya menjadi 2. Berarti kita ambil yang ini. Oke, kita pakai berarti kombinasinya 6 kombinasi N-nya ya. Berarti ini kita lihat dia turun berapa? 1, 2. Berarti 6 kombinasi 2. Untuk X pangkat 4, kemudian negatif 2 per X pangkat 2. Ya kan? Berarti ini kita cari dulu berapa 6 kombinasi 2. Ini berarti 6 kombinasi 2, 6 faktorial per 6 kurang 2 faktorial kali 2 faktorial. 6 kali 5 kali 4 kali 4 faktorial per 4 faktorial kali 2 faktorial. Berarti ini coret-coret, 6 bagi 2, 3, berarti 15 ya. Oke, berarti ini sama dengan 15 X pangkat 4 dikali negatif 2 per X, berarti negatif 2 pangkat 2, 4, berarti 4 per X pangkat 2. Berarti ini 15 kali 4 X pangkat 2, ya kan? Ini 4 kurang 2 kan 2. Sesuai dengan yang diminta ya, sesuai ini tadi. Berarti 15 kali 4 itu sama dengan 60 X pangkat 2. Jadi koefisiennya adalah 60. Oke, koefisiennya adalah 60. Nah, itulah tadi contoh soalnya. Semoga sampai sini bisa kalian pahami. Untuk yang nomor 3 memang agak sedikit ribet, tapi kalian harus paham konsep dari eksponen. Jadi konsep eksponen kemudian konsep dari perpangkatan itu sendiri. Baik, jika ada yang tidak dipahami silahkan ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.